Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bahwa ibu-ibu pengajian jamaah pengajian Calgary kita diberi kesempatan untuk berkumpul malam hari ini dalam pengajian virtual online bersama Ustadz Salman. Alhamdulillah Ustadz Salman sudah bergabung bersama kita. Sebelumnya kita patut terima kasih dulu Ustadz Salman atas kesediaannya mengisi kajian kita malam hari ini atau pagi hari ini di Indonesia. Last minute tadi notisnya ada, alhamdulillah Ustadz Salman berkenan untuk mengisi kajian malam hari ini. Mungkin untuk menambah berkah pengajian kita malam hari ini, kita awali dengan tilawah Quran oleh Muhammad Kevin Al-Fatah. Kevin sudah bergabung bersama kita dan insya Allah akan membacakan surat Hud kalau nggak salah, dari beberapa ayat tersebut. Kepada Kevin, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Should I start now? Yes, please. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور
إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. Do you have the translations, Kevin? Yeah, just a second. Sure. Thank you. Do you want English or Indonesian? Either, doesn't matter. Okay. And there is no creature on earth but that upon Allah is its provision, and He knows its place of dwelling and place of storage. All is in a clear register. And it is He who created the heavens and the earth in 6 days, and His throne had been upon water, that He might test you as to which of you is best indeed. But if you say, indeed, you are resurrected after death, those who disbelieve will surely say, this is not but obvious magic. And if we hold back from the punishment for a limited time, they will surely say, what detains it? Unquestionably, on the day it comes to them, it will not be averted from them, and they will be enveloped by what they used to ridicule. And if we give man a taste of mercy from us, and then we withdraw it from him, indeed he is despairing and ungrateful. But if we give him a taste of favor after hardship has touched him, he will surely say, bad times have left me. Indeed, he is exultant and boastful. Except for those who are patient and do righteous deeds, those will have forgiveness and great reward. Jazakallah khairan, Brother Kevin, for the beautiful recitation of Surah Hud, ayah 6 to 11. Insyaallah kita semua bisa ambil makna dan manfaat dari tilawah Quran tadi, Surah Hud ayat 6 sampai 11 oleh Kevin. Terima kasih sekali lagi Kevin. Yeah, no problem. Untuk mempersingkat waktu, kita akan bergabung bersama Ustadz Salman untuk menyimak materi malam hari ini, meraih keberkahan dalam rezeki. Tentunya kita semua sudah kenal dengan Ustadz Salman karena beliau berkenan mengisi kajian kita di bulan Muharram yang lalu, dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk bergabung kembali bersama beliau. Kepada Ustadz Salman, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man awdahta lana subul al-hidayah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Puji syukur kita selalu memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga nanti kita termasuk yang mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Segenap pengajian, warga pengajian Kaligri ya Pak ya. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Semoga semua sehat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi di bulan yang hebat ini, di bulan yang sangat mulia ini, di mana kita di Indonesia banyak yang merayakan peringatan hari lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dunia, di negara-negara lainnya. Dan hari ini kita nak mencoba melihat agar rezeki yang kita raih, yang kita dapat menjadi berkah.
bagaimana agar rezeki kita menjadi berkah. Pertama, sebenarnya diberi rezeki kita oleh Allah ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa sekali ya. Kalau kita duduk sendirian, pikirkan dan hayalkan betapa luar biasanya Allah memberikan kita rezeki. Karena di sekitar kita, di depan mata kita, apalagi dengan adanya media sosial sekarang, kita bisa melihat bagaimana orang lain yang tidak diberikan kecukupan rezeki oleh Allah. Kita bisa melihat bagaimana orang hanya untuk makan saja dia harus bertengkar, dia harus berkelahi. Di banyak orang yang kita lihat, ya waliyadzubillah, untuk makan saja dia harus menjual dirinya. Banyak orang yang untuk makan saja dia kesulitan. Jadi pertama sekali bahwa diberi oleh Allah kita rezeki seperti sekarang adalah merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita di negara kita ya, di negara kita di Indonesia. Kalau kita lihat ke perkampungan-perkampungan yang kumuh atau ke desa-desa yang sangat minim penghasilannya, di situ kita akan tersentak, kita akan menangis bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan oleh Allah mendapatkan rezeki yang sudah kita nikmati ini sekarang. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu sering melakukan perjalanan sendirian ya, ke daerah-daerah yang kurang beruntung secara rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya lakukan itu? Saya ingin betul mensyukuri nikmat rezeki yang sudah Allah beri ini sekarang. Apalagi dulu waktu saya kecil, saya termasuk orang yang tidak mendapatkan rezeki seperti yang saya dapatkan sekarang. Saya ingat betul bagaimana harus makannya itu, kita harus kerja dulu pagi, baru bisa makan di jam 11. Untuk bisa makan sore, jam 11 itu sampai sore saya harus bekerja banting tulang, baru dapat upah. Ada upahnya itu kita bikin buat makan. Kalau untuk cemilan dan lain sebagainya, enggak ada. Yang penting perut kenyang, kita bisa berdiri, kita bisa tertawa, kita bisa, itu sudah sangat bersyukur sekali. Maka sekali lagi, bahwa ada rezeki yang Allah berikan sekarang kepada kita adalah merupakan anugerah yang sangat luar biasa yang sudah Allah berikan. Nah, tema yang kita kaji ini, bagaimana agar anugerah ini menjadi berkah. Wah, itu juga keren sekali ya. Karena gini ya, ada orang diberi rezeki oleh Allah tapi tidak berkah. Banyak ya. Ya, kalau contoh-contoh terdahulu Firaun misalnya gitu kan. Firaun itu diberi oleh Allah rezeki sehebat-hebatnya, bahkan diberi oleh Allah kekuasaan yang sangat luar biasa dahsyat, namun harta dan kekuasaan yang Allah berikan kepada dia menjadi malapetaka bagi dia. Nah, gitu ya. Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam juga, bagaimana harta yang diberikan Allah kepada Qarun justru menjadi petaka bagi dia. Namruj, bagaimana harta dan kekuasaan yang Allah berikan justru menjadi petaka buat dia. Di masa Rasulullah SAW ada Abu Lahab yang begitu kaya, yang begitu memiliki harta melimpah, namun dia menjadi petaka bagi dia hartanya. Begitu juga Abu Jahal. Ya. Tapi kita juga memiliki contoh yang mana harta mereka menjadi berkah buat mereka. Yang mana harta mereka membuat mereka tersadar bahwa segala-galanya adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang paling mutlak benar yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sesudah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha memiliki keluasan rezeki yang sangat luar biasa. Dia memiliki harta triliunan di masa sesudah menikah dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Usaha yang dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimodali oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kegemilangan harta yang hebat betul.
Tapi bedanya Nabi dengan Firaun, bedanya Nabi dengan Namrud, bedanya Nabi dengan Qarun, harta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru menjadi berkah untuk kehidupannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum atau sesudah adanya wahyu sudah menyadari bahwa harta yang diberikan oleh Allah kepada dia bukanlah milik dia seorang. Di kalangan selain Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah. Abu Bakar diberikan kelapangan rezeki, diberikan keluasan rezeki. Ada Umar bin Khattab diberikan kekayaan yang melimpah. Ada Utsman bin Affan diberikan kekayaan yang melimpah. Ada Abdurrahman bin Auf diberikan kekayaan oleh Allah yang sangat melimpah. Dan mereka-mereka ini adalah contoh nama-nama ketika harta mereka menjadi berkah buat hidup mereka. Ketika harta yang melimpah, yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi berkah untuk kehidupan mereka di dunia juga bahkan nanti di akhirat. Apa rahasianya? Loh, ternyata tidak banyak. Ternyata tidak harus kita kuliah sampai PhD untuk mengetahui rahasia ini. Enggak, ya. Kita cukup membuka Al-Quran ya. Kalau rahasia pertamanya adalah bagaimana harta kita gunakan untuk menambah takwa kita kepada Allah. Kenapa? Apa hubungannya dengan takwa? Karena Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Nah, gitu ya. Kalaulah orang penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, niscaya keberkahan akan dibuka oleh Allah dari langit dan bumi. Maka kata guru kami, saat kita belajar tafsir tentang ayat ini, guru-guru kita mengatakan, kalau dititipkan Allah sesuatu, baik itu harta, atau ilmu pengetahuan, atau keahlian, atau waktu, atau apapun yang Allah titipkan merupakan nikmat bagi kita sebagai hambanya, gunakan agar kita bertambah takwa kepada Allah. Nah, ya. Gunakan agar kita bertambah takwa kepada Allah. Nah, ini ketakwaan yang muncul ini nantilah yang memancing keberkahan datang, merangkak datang berlari menuju ke kehidupan kita. Nah ini ya, jadi setiap harta yang Allah berikan, gunakan dia untuk ketakwaan kepada Allah SWT. Loh, takwa itu apa? Takwa itu juga sangat sederhana. Lakukan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Nah, cuma itu aja. Ya, jadi supaya harta kita ini berkah, supaya rezeki kita ini berkah. Rezeki ini bukan khusus harta ya. Rezeki itu kesehatan, rezeki itu kesempatan, rezeki itu apalagi ilmu yang Allah berikan, rezeki itu keahlian yang Allah berikan, rezeki itu sahabat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan rezeki ya. Jangan kita sempitkan makna rezeki hanya harta. Jika semua jenis rezeki yang Allah beri ini kita gunakan untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah, maka keberkahan akan datang dari langit dan keberkahan akan datang dari bumi. Ketakwaan itu apa tadi? Lakukan segala perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Allah kasih kita waktu. Waktu ini kita gunakan untuk melakukan perintahnya. Allah kasih kita sehat. Sehat ini kita gunakan untuk melakukan perintahnya. Allah kasih kita keahlian, kemampuan. Kemampuan dan keahlian ini kita gunakan agar kita melaksanakan perintahnya. Allah kasih kita rezeki harta. Harta ini pun kita gunakan untuk melakukan semua perintahnya. Dan sebaliknya juga, semua rezeki yang Allah berikan ini kita gunakan untuk agar kita benar-benar terhindar dari semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Bila ini mampu dilakukan oleh seorang hamba, maka dia akan menjadi apa? Mendapat rezeki yang berkah. Nah, berkah ini tidak melulu harus banyak ya Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Tidak melulu harus banyak karena berkah ini dalam bahasanya bahasa Arab diterjemahkan az-ziyadatu wan numu ya, al-barakatu hiya ziyadatu wan numu. Berkah itu adalah ketika dia bertambah dan bergerak menuju arah yang lebih baik, gitu kan? Itu dia yang dimaksudkan dengan berkah. Ya, ziyadah bertambah dan dia membawa kita kepada kebaikan. Itu yang dinamakan berkah. Nah,
ketika harta ini tadi, ketika rezeki ini tadi kita gunakan benar-benar untuk ketakwaan kita kepada Allah, maka harta kita pun akan bertambah. Ketakwaan yang bagaimana yang paling cepat memancing agar berkah rezeki itu datang menuju kita, menuju kehidupan kita? Mudah sekali jawabannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an ya, bila mengenai harta ini ya. Apa kata Allah? Bersedekahlah kalian, di surah Al-Baqarah Allah bilang, bersedekahlah kalian, sedekahkanlah harta kalian. Kenapa? Karena sedekah kalian akan memperbanyak harta kalian seperti satu biji yang ditanamkan ke tanah akan menimbulkan satu pohon, kemudian pohon ini akan memunculkan 7 tangkai, kemudian di setiap tangkai akan memiliki 100 buah. 7 tangkai itu akan memiliki 100 buah. Maka dari satu biji buah yang kita tanam akan muncul 700 buah nanti yang kita hasilkan dari sedekah yang kita berikan kepada sesama kita. Nah, kalau sudah mengenai harta, ya tidak ada lain yang paling jitu. Bapak punya harta, Bapak pengen agar harta Bapak berkah. Ibu punya harta, Ibu pengen agar harta Ibu berkah. Yang paling jitu sedekah sudah. Nggak ada yang lebih jitu dari sedekah. Ya, berbagi kepada sesama. Ya, berbagi kepada sesama. Dan dalam agama kita ini berbagi itu ada berbagai macam akad. Ada zakat yang itu memang kewajiban kita sehari-hari. Ada zakat yang itu memang kewajiban kita sehari-hari ya. Zakat ini kewajiban kita sehari-hari sudah. Dia dikeluarkan 2,5% ya. Dari setiap total penghasilan kita per tahun jika mencapai 100 gram emas, maka kita diwajibkan mengeluarkannya 2,5%. Tetapi menurut saya kalau kita hanya mengeluarkan 2,5% per tahun, ya kita pelit namanya. Masa sih kita dikasih Allah 100, kita hanya 2,5% kita keluarkan dan kita berharap surga pula, itu berharap berkah ya. Ya terus yang 97,5% kita gunakan untuk poya-poya, enggak lah ya. Maka ada peluang selanjutnya yang itu sifatnya sunnah sedekah. Sedekah ada limitnya nggak? Nggak ada limitnya. Nggak ada 2,5%, nggak ada 10% di sedekah. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ardah mensedekahkan semua hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah mensedekahkan setengah dari asetnya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ardah mensedekahkan apapun yang dibutuhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perjuangannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wa ardah lelah dia dengan sedekahnya karena semakin dia bersedekah semakin hartanya bertambah. Nah, itu ya. Dan di kehidupan real kita pun, di kehidupan kita sehari-hari, saya menemukan orang-orang yang bersedekah di sekitar saya, bukannya tambah susah, malah tambah berkah. Berkahnya itu apa? Bisa jadi seperti Abdurrahman bin Auf, harta semakin banyak, bisa jadi hidup semakin damai, penyakit nggak ada, sehat, sama anak dan istri dia damai, dia bahagia, sama tetangga dia bahagia, sama adik-adiknya dia bahagia, sama sepupu-sepupunya dia bahagia, dia disayangi oleh orang sekitarnya. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang saya terjemahkan langsung adalah apa? Orang yang rajin bersedekah itu akan datang keberkahan yang sangat luar biasa. Apa itu keberkahannya? Dia akan dicintai Allah, dicintai malaikat, dicintai manusia, bahkan dicintai oleh semesta. Semua ini dedaunan, tumbuhannya akan mencintai dia. Sebaliknya, jika orang yang tidak mau bersedekah alias kikir, dia dibenci oleh Allah, dibenci oleh manusia, dibenci oleh sekitarnya. Bahkan yang mencintai dia adalah siapa? Iblis dan syaitan laknatullah alaih. Ini yang mencintai dia, maka berkah jauh dari hidupnya. Maka sekali lagi, kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, jika nak berkah di rezeki harta yang Allah berikan ini, solusi yang paling jitu adalah sedekah. Nah, itu sedekah. Sedekahnya berapa ya? Jangan dikit-dikit. Saya kadang-kadang gemes ngeliat orang kalau sedekahnya sedikit ya. Beli jam dia mampu harga 5 juta, beli sepatu dia mampu harga 10 juta, beli tas dia mampu harga 20 juta, beli mobil dia mampu harga 500 juta. Giliran sedekah 200.000. Ya, pengen berkah ya kagak lah, nggak bisa. Kalau mau berkah, kalau beli sepatu 10 juta, sedekah kita ya mungkin berapa nih sanggupnya kan gitu kan. Nah, tapi harus dilatih dia.
Saya ajak Bapak dan Ibu yang mendengarkan kita hari ini latih diri. Misalnya saya alhamdulillah kalau yang 2,5% sudah terbiasa dan setiap tahun saya keluarkan. Itu namanya zakat ya, zakat penghasilan. Nah, ini saya mau coba sedekah. Nah, kadang-kadang orang kita itu tidak menentukan persentase sedekahnya ya. Tapi guru saya mengatakan alangkah baiknya kita latih itu. Misalnya Bapak atau Ibu berani sedekah berapa persen dari total penghasilan. Nah, itu ya. Tentu ini keikhlasan masing-masing ya. Ada yang 2,5% lagi, ada yang nambah 5% lagi, ada yang nambah 7% lagi, ada yang nambah 15%, ada yang nambah 20%, terserah. Dan saya sering berani menggaransi orang bila ada yang mampu melakukan ini, dia rezekinya akan bertambah-tambah berkah. Dia rezekinya akan bertambah-tambah banyak. Pintu keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintu keberkahan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha akan sukses, kerjaan akan menjadi karir kerjaan kita akan melejit semelejit-melejitnya. Saya juga bingung sama orang kita Indonesia tapi ya. Saya nggak tahu di luar negeri ini ada apa enggak. Masih banyak kita temukan di negara kita ini. Misalnya dia menjabat jabatan apa, misalnya di kementerian apa, atau di polisi, atau di tentara, atau di bank mana gitu kan. Ada promosi jabatan. Yang mereka lakukan saat promosi jabatan adalah mendatangi dukun-dukun atau mendatangi bukit-bukit atau laut supaya promosi jabatan itu masuk ke dia gitu kan. Eh, ini hal yang apa namanya saya bilangnya yang sangat tidak pas ya. Padahal dalam agama kita misalnya di perusahaan kita ada promosi jabatan ya, ada promosi jabatan. Ngapain ke dukun? Terus ngapain? Ambil aja. Waduh, ini saya punya tabungan 20 juta nih. Supaya promosi ini kena ke saya sedekahkan 7 juta rupiah. Wah, gitu. Karena ke dukun bayar juga, ya kan? Ke dukun bayar juga, mahal lagi mintanya. Dan dosa lagi. Ini kalau kita sedekah, dia terserah kita mau sedekah berapa dan bermanfaat pasti jadi pahala buat kita. Nah, ini ada kisah nyata. Kisah nyata dan ini aku bilang ya kisah nyata asli bukan kita buat-buat ya. Jadi ada seorang yang kita kenal sukses hidupnya gitu ya. Sukses hidupnya. Untuk ukuran bagi saya ya sukses saya bilang. Ya, maksudnya kenapa saya bilang gitu? Dia dari kampung merantau ke Jakarta, punya rumah di Jakarta, punya mobil beberapa dan punya penghasilan. Namun satu hari ya, usahanya jatuh habis-habisannya sampai dia punya hutang. Bagi saya angka 2 miliar itu banyak. Dia sudah habis semua usahanya, dia terhutang 2 miliar rupiah. Rumah terjual, mobil terjual. Akhirnya sekarang dia ngontrak kemana-mana angkot. Yang lebih bikin dia stres lagi adalah ketika kehidupannya seperti itu, istrinya lari dari rumah membawa anak-anaknya. Stres ya. Istri lari dari rumah, ya tinggal sekarang di kontrakan, kemana-mana angkot, tagihan hutang 2 miliar harus dibayar. Nah, dia dalam stresnya, dia datang ke guru agamanya. Datang ke guru agamanya. Dia curahkan, dia ceritakan semuanya. Kondisi dia sejak dia merantau dari kampung, kemudian dia pernah punya harta, kemudian dia mengalami yang seperti ini. Guru ini bilang gini, nasihat saya yang pertama, kau harus sabar dulu. Gitu ya. Karena kesabaranmu ini akan memunculkan ketenangan hati. Nah, ketenangan hati ini akan memunculkan pikiran jernih yang kau akan dapatkan solusi. Akhirnya dia dengar nasihat itu, kemudian dia tanya, alhamdulillah Pak Guru saya sekarang sudah tenang. Nah, sekarang gini, Pak Guru bilang, kau bisa apa, kerja apa yang diskusi panjang, yang ini ekstrim sekali akhirnya, karena dia tidak punya modal apa-apa lagi, ngelamar kerja kemana-mana juga belum ada peluang yang benar, yang ingin keterima. Akhirnya keputusan yang sangat bagi saya ini mengherankan sekali itu apa? Dia memutuskan untuk jadi pemulung. Jadi membawa karung, dia keliling di Jabodetabek di sekitar dia tinggal ya. Dia mengkumpulin botol-botol air mineral apa gitu, plastik dia kumpulin satu persatu.
Ya sudah, kalau kau memang berani begitu, silakan. Saya yakin nanti Allah akan bantu kau. Nggak ada yang mustahil. Jangan kau pikir dari pemulung nggak mungkin membayar 2 miliar. Tapi ada syaratnya. Nah, kata guru kita ini. Apa itu guru Ustadz? Setiap hari nak, setiap hari pulang kau dari memulung, kau harus bersedekah. Kau harus bersedekah. Jadi sekecil apapun yang kau dapat, wajib kau bersedekah sudah. Awalnya dia pikir, wah bagaimana ya gitu ya. Udah pemulung itu mungkin sedikit dan dia harus bersedekah, gitu kan. Tapi karena ini udah artinya mentok kehidupan itu ya, dia ya sudah baik guru, saya akan bersedekah. Pagi bersedekah sekali, sore bersedekah sekali. Dan guru ini bilang, kalau bisa yang kau sedekah itu memang orang-orang yang kau lihat di kehidupan memang sangat membutuhkan. Wah, Pak, dia bilang, banyak di sekitar saya, apa guru katanya. Sudah, kau pilih saja nanti siapapun yang itu kau bersedekah. Tapi kalau ibu masih ada, dari hasil kau mulung itu nanti kirim ke ibumu, kasih ke ibumu. Masya Allah Pak, bapak-bapak ibu-ibu yang saya muliakan ya, diamalkan nama ini sahabat kita. Jadi dia setiap hari udah mulai itu, dia coba bangun kehidupannya, dia lupakan semua keluarga yang meninggalkan, usaha yang kemarin sukses, bla 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 bla. Dia coba temui orang-orang yang dia hutangi dan dia bertekad akan membayar hutang itu. Kalau nanti saya nggak bisa bayar, silahkan laporkan saya ke polisi, saya akan siap di penjara gitu ya. Melihat tekad dan niat baik si kawan kita ini, orang-orang yang punya yang dia tempat yang ngutang itu yakin bahwa dia akan bayar. Wah, dia mulai memulung. Gak kebayang saya itu dia memulung, satu-satu dia pulung, dia setiap pulang dia selalu bersedekah. Bersedekah. Selalu gitu. Dia bersedekah, nabung, bersedekah, nabung. Akhirnya alhamdulillah dalam jangka 2 tahun lebih, tapi nggak nyampe 3 tahun, itu utang 2 miliar kebayar, Pak. Itu utang 2 miliar kebayar. Kalau dia cerita, sebenarnya kalau diingat-ingat waktu saya mulung itu, nggak sinkron loh, itu bisa kebayar 2 miliar. Tapi itu hebatnya sedekah itu tadi katanya. Jadi sebenarnya yang hebat itu bukan mulungnya saya katanya. Tapi ketika saya yakin, seyakin-yakinnya dengan nasihat guru saya ini, saya bersedekah. Ya sekarang sudah punya mobil lagi, sudah punya rumah lagi, sudah menikah lagi, sudah bahagia lagi. Dan kata dia, saya tidak akan pernah meninggalkan sedekah ini. Sekarang justru sedekahnya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dan dia dapat orang rumah yang baru dengan orang istri yang sepaham dengan apa yang dia maksud. Jadi nggak ada lagi istrinya bertanya, kenapa abang bersedekah? Kenapa abang? Nggak ada lagi. Dia udah tahu bahwa ini sedekah ini adalah gaya hidup suami saya. Nah, jadi berkah jadinya hidup itu kan. Nah, ini kisah nyata yang ada di depan mata saya. Dan makanya kalau ditanya keberkahan rezeki, ya sedekah sudah. Bersedekah sebanyak-banyaknya. Jangan pernah ragu merogoh kocek sedalam-dalamnya untuk sedekah. Ini kehidupan kita ini kadang-kadang gini ya, saya mohon maaf, saya nggak tahu di Amerika ya. Saya lihat sering saya di Indonesia ini masuk ke mall misalnya. Saya masuk ke mall, saya lihatlah ada beberapa resto atau di food court itu ramai orang makan Sabtu Minggu. Saya sengaja ikut makan di situ, ingin mengetahui apa sih rasanya makan di sini gitu ya. Rasanya baik secara prestisnya apa sih yang dirasa, atau lidah saya enak nggak di situ makan, terus bayar berapa gitu kan. Setelah saya makan di situ rasanya biasa saja, mungkin gengsi kali ya. Oh si Salman, oh si Fulan makan di sini, oh si Fulan makan di sini gitu ya. Yang membuat saya di dada saya tersesak apa? Ketika saya bayar ke kasir, sekali bayar itu bisa 700.000 hanya buat berdua. 500.000 buat berdua. Kalau kita sama anak-anak bisa 800, 900, bisa sampai 1 juta kita merogoh kocek hanya untuk sekali makan. Saat itu saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kebayang apalagi kita bikin pesantren di sini, pesantren gratis untuk yatim duafa. 1 juta itu Ya, 1 juta itu, bayangkan mereka ini kita pernah hitung ya, sekali makan itu sudah layak hanya dengan modal 5.000 paling, Rp5.000. Rp5.000 per sekali makan itu sudah sangat layak. Bayangkan kalau 1 juta, berapa orang yang makan tuh Pak? 1 juta bagi 50.000, bisa 200 orang ya. Nah, 200 orang makan, atau 20 orang, 200 orang ya. 200 orang makan Pak. Dengan makan 1 juta sekali. Padahal ini yang saya datangi ini, yang kubilang di mall-mall di Jakarta ini, itu 1 juta itu belum yang paling high class-nya. Masih banyak high class lain
Yang sekali makan 2 juta, sekali makan 3 juta. Saya pikirkan dalam hati saya, apalah yang dicari umat manusia? Makan 3 juta, ya kan? Mending makan kita di rumah, makan kita di warung Padang, habis paling 30.000, 50.000. Sisanya 950.000 disedekahkan. Kenapa? Karena sudah pasti berkah kita dalam hal bersedekah ini. Kalau semakin banyak duit kita semakin gelisah. Nanti nih, yang ini mohon maaf nih para pengumpul rezeki, para pengumpul harta terutama yang koleksi tabungan semakin banyak di rekening bank. Mohon maaf, kita banting tulang dari pagi sampai sore sehingga harta kita banyak. Sehingga harta kita banyak. Kita sekolahkan anak kita sampai mereka dapat pekerjaan menikah. Terus kita juga bekerja, tabungan kita banyak di situ. Mati kita nanti, siapa yang memakai tabungan itu? Anak kita. Anak kita. Kalau ada anak kita yang mengingat kita saat kita meninggal, yang mengingat, udahlah ayah kan udah sekolahkan kita, seluruh harta ayah ini wakafkan sajalah, atau 50% dari harta ayah ini kita wakafkan saja. Ayah justru yang paling butuh harta ini. Dia yang sudah bertahun-tahun membanting tulang menyekolahkan kita, ayo kita wakafkan aja harta ayah ini. Udah cukup apa yang diberikan ayah kepada kita. Itu jarang anak yang kayak gitu. Jarang anak yang kayak gitu ya. Yang jarang justru ayahnya meninggal, ayo bagi-bagi harta warisan. Mereka bagi harta warisan mereka. Kesian saya ngeliat orang yang seperti itu. Ya Allah, kesiannya. Saya sering mendatangi orang-orang di Indonesia ini kan ada istilah tahlilan ya. Saya sering sampaikan, kesian nih kalian ayah kalian ini. Iba kalian sama ayah kalian ini. Dia sudah mencari harta bertahun-tahun. Dia sudah sekolahkan kalian. Kalian sekarang sudah punya penghasilan. Kalau kalian anak yang baik, anak yang berbakti, sekarang dia nggak bisa sedekah. Kita yang bisa menjadi perantara yang masih hidup ini berwakaf atas nama dia. Ya supaya apa? Supaya ada yang membela dia nanti di sana. Tapi ya Allah, sangat jarang orang yang terketuk nuraninya. Kenapa? Karena kita tidak tahu seberapa butuh kita terhadap pahala berbagi, pahala sedekah kita di dalam kubur setelah kita meninggal. Karena kita masih di sini, nggak tahu kita seberapa butuhnya kita terhadap pahala itu kan. Sengking butuhnya kita terhadap pahala sedekah. Nabi pernah bersabda bahwa sesudah kita, di Al-Quran juga Allah ceritakan bahwa sesudah kita sampai ke barzakh, kalau diberi oleh Allah kesempatan semenit saja kita hidup, maka yang kita lakukan adalah mensedekahkan semua harta kita. Nah, gitu. Masya Allah, makanya sebelum terlambat. Tapi juga jangan kita terlalu konyol juga ya. Maksudnya terlalu konyol itu, ya kita bersedekah, hidup kita jalan. Ya. Kita tetap bisa makan, kita tetap bisa punya rumah, kita punya kendaraan, anak kita sekolah. Selebihnya dari situ sedekahkan. Jangan disimpan-simpan, mau buat apa disimpan-simpan. Saya dialog, hasil karena istri saya bukan orang yang orang pesantren ya, saya mendapatkan istri yang di luar pesantren. Dia sering bertanya ke saya, abang nggak mikir nanti bang anak-anak kita sekolah pakai duit apa? Saya jawab apa? Aku ini anak yatim. Aku ini anak yatim. Ayahku meninggal umur aku 5 tahun, 6 tahun. Makku janda, miskin pula. Jadi saya udah yatim, miskin. Alhamdulillah saya sekolah. SD saya selesaikan dengan baik, bahkan saya berprestasi gitu bilang. SMP, SMA, saya pesantren 7 tahun, saya sekolah dan baik dan saya berprestasi, baik di SD ataupun di pesantren saya menjadi anak terbaik dan saya sekolah ke Mekah. Jadi tidak ada hubungannya antara rezeki seorang ayah dengan sekolah anak. Ini kita takut sekali ya. Oh, takut sekali kita terhadap rezeki anak kita, padahal kita sama sekali tidak bisa menentukan rezeki anak kita. Saya kenal di Jakarta ini orang yang ayahnya kaya raya, ayahnya itu perintis beberapa sekolah universitas hebat di Jakarta ini. Ya. Ayahnya kaya raya di zaman Bapak Soekarno. Wow, ayahnya zaman Pak Karno adalah orang yang kaya raya. Pergeseran politik ke Pak Harto, tentu kekayaannya tidak sekaya, tapi dia kaya walaupun sudah di zaman politik Pak Harto. Saya kenal baik dengan orang ini. Apa yang terjadi? Nggak jadi apa-apa juga tuh dia dengan harta ayah yang banyak. Sekolah juga kagak, kehidupannya sekarang ya Allah, kesiannya saya minta ampun sama dia. Tidak ada hubungannya. Makanya bila ingin berkah terhadap rezeki yang Allah titipkan, sedekah. Sudah, nggak ada jalan lain. Tapi gini, walaupun saya bilang begini, tetaplah pula sholat 5 waktu. Ya jangan pula di sedekah, tapi sholat 5 waktu enggak ya. Saya sengaja nggak menyampaikan sholat 5 waktu karena saya yakin kita semua udah sholat 5 waktu. Karena kenapa saya harus tegaskan ini? Karena ada orang yang sudah sedekah, tapi dia nggak sholat. Ilustrasinya Pak, sholat itu seperti gerbong, lokomotifnya kereta api.
Sementara sedekah kita seperti gerbongnya kereta api. Semakin banyak sedekah kita, semakin banyak gerbong yang kita bawa. Nah, tentu harus supaya gerbong ini bisa jalan membawa kehidupan kita lebih berkah, lokomotifnya harus ada. Lokomotifnya itu apa? Sholat 5 waktu. Jadi kalau sedekah terus, tapi tidak ada lokomotifnya, tidak sholat 5 waktu, nanti berkahnya nggak jalan-jalan, gitu ya, nggak jalan-jalan berkahnya mentok di situ-situ aja. Maka sedekah pun saya bilang, sedekah bukan berarti sholat 5 waktu, tidak ya. Harus tetap sholat 5 waktu, tapi sholat 5 waktu, kalau mau keberkahan rezeki didapat dalam kehidupan kita, sudah wajibkan dalam kehidupan kita sedekah. Nah, itu kalau zakat sudah ya, sudah kita kalau zakat ya wajib kita keluarkan 2,5%. Kalau itu berdosa kita keluarkan. Tapi sedekah. Nah, selain sedekah yang lebih juga sangat disarankan oleh agama kita untuk kita lakukan adalah wakaf. Karena Rasul bersabda, nanti sesudah kita meninggal, yang akan mampu membantu kita 3 hal. Anak yang saleh, ilmu yang diajarkan yang bermanfaat, yang ketiga harta yang diwakafkan. Nah, gitu kan. Nah, sedekah-sedekah kita ini belum tentu akan mengalir pahalanya sampai kita nanti sesudah kita meninggal. Maksudnya sedekah itu kan pahalanya sekian, sudah kita akan dapatkan. Nanti akan kita dapatkan di sana. Bedanya dengan wakaf, kita sedekahkan, kita wakafkan hari ini, dapat kita pahala. Loh, selama wakaf itu difungsikan dengan baik, itu apalagi misalnya ke pesantren, ke masjid, apa kita bikin gitu ya. Ya selama kita itu jalan terus, ya kita udah meninggal 1000 tahun yang akan datang pun, itu akan tetap mengalir kepada kita pahala. Ya, ini berkah yang sesungguhnya di wakaf ya. Maka Nabi SAW memiliki wakaf yang banyak. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki wakaf yang banyak. Umar bin Khattab memiliki wakaf yang banyak. Utsman bin Affan memiliki harta wakaf yang banyak. Abdurrahman bin Auf memiliki wakaf yang banyak. Kebayang nggak sih Ibu bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan sekarang menikmati pensiunnya di alam barzakh? Nah, bagi yang membaca sejarah Ahmad Dahlan, pulang dia dari Mesir setelah kuliah dari Mekah ke Mesir, pulang ke Indonesia, dia jual semua hartanya, hartanya diwakafkan, dia dirikanlah sekolah Muhammadiyah. Dari teras rumahnya dia bangun sekolah Muhammadiyah itu. Sekarang ya Allah luar biasa, seabrek-abrek orang yang sudah mendapatkan ilmu pengetahuan dari sekolah Muhammadiyah. Dia sudah meninggal, Bapak Ibu yang saya muliakan, dia tetap dapat pahala seabrek-abrek yang tak terfikirkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebanding serupa dengan dia Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hashim Asy'ari adalah sahabat dekat, bahkan saudara dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sama-sama ke Timur Tengah. Kalau Ahmad Dahlan ke Mekah dan ke Mesir, kalau Kiai Haji Hashim Asy'ari di Mekah sampai dia mendalami ilmu selama beberapa tahun di Mekah. Dari Mekah dia pulang ke Indonesia, bangun pesantren yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, menginspirasi semua orang membangun pesantren di seluruh Indonesia, bahkan di dunia lain seperti Malaysia dan lain sebagainya. Kebayang nggak kita pahala yang akan diraih oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari seperti apa? Begitulah mereka yang mewakafkan. Sudah mereka meninggal sejak lama, tapi pahalanya tetap mengalir. Ini berkah dunia akhirat sudah. Wah, gitu ya. Kalau tadi kita cerita berkah dunia, ini kalau gini udah berkah dunia akhirat. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kajian ini menginspirasi kita sehingga kita tetap mencari harta, harus ya kita tetap terus cari rezeki yang halal ya. Ini last but not least ini ya, tapi ya jangan kita cerita sedekah wakaf, tapi ternyata sumber rezekinya yang haram. La haula wala quwata illa billah. Kalau yang haram sumber rezekinya, mau kita sedekah, mau kita wakaf, mau bagaimanapun berkah tidak akan datang. Gersang nanti kehidupan. Ya, gitu ya. Sumbernya harus yang halal, dan yang baik. Ini yang akan mendatangkan berkah, ya. Itu ya. Jadi sumber rezeki yang halal yang baik, kemudian kita sedekahkan, kita wakafkan, ya, dan kita jalankan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah. Ini akan mendatangkan berkah untuk kehidupan kita, baik di dunia dan akhirat. Saya kira ini saja pemaparan dari saya, Pak Irfan dan Bu dan Bapak co-host yang tadi memimpin acara kita. Saya kembalikan ke Bapak-Bapak moderator dan co-host untuk memimpin kalau ada pertanyaan. Saya persilakan. Terima kasih Ustaz Salman, jazakallahu khairan untuk Terima kasih. alhamdulillah penyegar batin kita lagi. Mudah-mudahan nggak bosan Ustaz Salman untuk mampir di kajian kita nanti. Pak Bimo, terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita bisa jawab.
dari ada yang sudah masuk di chat sebenarnya tadi satu. Mungkin saya bacakan aja ya tadi dari salah satu jamaah Maju ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, tentang sedekah. Bukankah yang diutamakan itu keikhlasannya ya, bukan besarnya? Satu hal lain yang saya tanyakan, apakah tanda-tanda kalau rezeki yang menghampiri kita itu adalah berkah bagi kita? Terima kasih sebelumnya. Mungkin tadi sempat disinggung mungkin, cuma mungkin bisa ditegas lagi, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Bapak semua ya. Memang yang paling penting dalam rezeki, dalam sedekah itu ikhlasnya ya. Tapi jangan pakai pepatah yang mengatakan biar dikit yang penting ikhlas. Itu salah itu. Banyak tapi ikhlas. Ngapain dikit tapi ikhlas? Jangan. Karena gini, semakin banyak dan kita ikhlas, kita akan dapatkan keberkahan yang banyak dan berlimpah-limpah. Saya selalu mewajibkan diri saya bersedekah, jangan sedikit. Ya. Karena saya ini saya merasa bersyukur didekatkan oleh Allah dengan orang-orang yang rajin bersedekah dalam kehidupan saya gitu ya. Waktu saya di Medan sekolah pun saya diperkenalkan oleh Allah dengan orang yang rajin sedekah. Saat saya ke Mekah pun saya berguru dengan orang-orang yang rajin bersedekah. Pulang saya ke Jakarta ambil S2 di UIN Syarif Hidayatullah, saya mencari guru lagi, diperkenalkan lagi oleh Allah dengan orang-orang yang rajin bersedekah. Maka saya agak ekstrim pemikiran saya mengenai sedekah. Nggak boleh sedikit bersedekah. Gitu ya. Harus banyak. Tapi kan nggak ikhlas, Ustaz. Nah, nanti ikhlas itu kita pun nggak tahu sebenarnya kita ikhlas apa enggak. Yang tahu kita itu ikhlas hanya siapa? Allah. Allah yang menilai kita ikhlas atau tidak. Terus apa dong? Mainkan aja bersedekah. Gitu. Bersedekah terus. Loh gini, orang yang nggak beriman kepada Allah, kan berarti nggak ikhlas karena Allah dia bersedekah kan? Dia sedekahnya karena yang lain, bukan karena Allah. Saya menemukan orang-orang yang beragama Katolik, orang-orang yang beragama Kristen, bersedekah tapi datang berkah. Itu saya menemukan. Bahkan saat ini saya akrab sekali dengan salah satu di antara mereka. Dia rajin bersedekah. Rajin, dia Kristen Katoliknya Bunda Teresa. Gitu ya. Jiwa berbaginya besar dan dahsyat sekali. Saya bilang, ibu sudah lebih hebat dari saya dalam bersedekah. Dan hidupnya berkah banget. Jadi jangan menunggu ikhlas baru bersedekah, jangan. Justru lawan kepelitan kita itu gitu loh. Misalnya bapak atau ibu nih mau sedekah 50.000, datang lama, nggak ikhlas nih kalau 50.000 gitu. Justru sedekahkan 2 juta. Gitu. Diganggu kita dengan nilai 50.000, ambil 2 juta, ceklek langsung berikan. Itu. Nah, kata guru saya, nanti terapi ini akan melawan kepelitan, gangguan-gangguan ketidakikhlasan di hati kita tentang sedekah itu tadi. Kan dilawan sama dia tuh terus. Sampai nanti si pembisik yang jahat ini bosen, dia hopeless sudah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya kita udah nyaman kita dengan sedekah dengan angka berapapun ya. Nah, ini sangat benar. Memang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak ada artinya nanti semuanya ya. Tapi jangan menunggu ikhlas, karena ikhlas itu bisa kita rajut sedikit demi sedikit, akhirnya kita terbiasa nanti. Yang kedua, bagaimana supaya rezeki lebih berkah? Kita sudah jawab tadi ya, supaya perbanyaklah bersedekah, berbagi kepada sesama ya, terlaksanakan semua perintah Allah, tinggalkan semua larangan Allah, dan pastikan bahwa usaha yang kita punya ini halal. Nah, itu akan lebih berkah. Saya kira itu, Pak Bimo, silakan ke pertanyaan lainnya. Terima kasih, Ustaz Sam. Ini pertanyaan kedua dari salah satu jamaah juga. Minta tolong tanyakan dong tips memberi sedekah ke orang dengan baik tanpa menyakiti. Karena kadang-kadang orang tersinggung kalau kita memberi sesuatu. Mungkin ada tipsnya, Ustaz Sam. Silakan. Oh, baik. Kalau memang betul itu ya, ada orang yang tersinggung karena kita kasih sedekah. Tapi itu jarang sekali. Ya, jarang sekali. Nah, kalaupun ada, coba kita lihat lagi, cara saya bersedekah. Betul kata Ibu atau Bapak tadi ya. Cara kita bersedekah itu harus dengan cara yang baik. Karena sindirannya dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Ya, kata-kata yang ramah dan tamah, kata-kata yang baik, justru sering pahalanya lebih besar dibanding dengan sedekah yang diiringi dengan kata-kata menyakitkan gitu ya. Nah, mungkin saat kita bersedekah,
kita kasih dengan cara baik-baik. Ini sedekah dari saya, Bang, Dek, buat kau nanti belajar, buat beli buku. Nah, itu maksudnya kata-kata kita, gestur atau bahasa tubuh kita juga menunjukkan bahwa kita dengan sangat rendah hati memberikan sedekah, ya gitu ya. Atau kita sudah punya sahabat misalnya, ada sahabat kita yang dia pengelola masjid misalnya kan. Nah, kita telepon dia ya. Aku mau titip dong buat masjid, tolong kirim nomor rekening masjid. Nah, gitu kan, itu lebih bagus ya. Tapi saya nggak tahu di Amerika ya. Kalau di Indonesia, menurut saya jangan masjid lagi karena di sini udah kebanyakan masjid ya. Kebanyakan masjid ya. Yang saya sangat sarankan kalau di Indonesia adalah untuk biaya pendidikan ya. Survei kita di Indonesia orang yang tidak bisa sekolah masih sangat banyak, sangat banyak. Ya gitu ya. Maka kalau ibu dan bapak berasal dari mana gitu ya. Misalnya ada yang berasal dari Medan, ada yang berasal dari Purworejo, ada yang berasal dari Kalimantan. Masih ingat nggak RT di sana, atau RW di sana, atau kepala desa di sana? Tanya mereka. Ada nggak lembaga sosial di kampung yang membiayai pendidikan anak-anak gratis? Gitu ya. Kalau nggak ada, kirim ke pesantren kita, Pak. Kita mengadakan program pendidikan gratis, ya, tapi untuk anak orang miskin, ya, hanya orang miskin. Hanya orang yatim dan miskin yang kita terima. Jadi kita melakukan, itu tadi ya, saya ini tahadduts bin ni'mah, mudah-mudahan Allah tidak menjadikan saya ria, saat saya dilahirkan dihidupkan oleh Allah dari kecil miskin dan yatim, sering saya diusir dari ruangan kelas hanya gara-gara tidak lulus SPP. Waktu saya sampai di Mekah, doa saya di multazam itu, ya Allah, kalau kau izinkan aku punya ilmu, tolong beri saya kesempatan agar bisa memberikan ilmu ini kepada anak-anak yatim dan miskin gratis, seperti orang-orang yang saya alami dulu, seperti yang saya alami dulu. Dan setelah saya pulang ke Jakarta, Allah berikan kesempatan itu. Ya Allah berikan kesempatan itu, maka kita selalu sudah dari 7 tahun yang lalu ya, dari 2012 hanya menerima anak-anak duafa. Nah, kalau ibu dan bapak punya anak duafa di kampung bapak masing-masing, kirim ke saya. Nah, nanti kan kita didik di sini. Nah, kalau saya lebih merekomendasikan biaya pendidikan mereka daripada sekedar bangun masjid. Kenapa biaya pendidikan, Pak? Karena kalau dia berhasil tercerahkan hidupnya dari sektor pendidikan, wah ini akan efek dominonya akan kemana-mana. Ini orang miskin yang kita hidupkan ini tadi pendidikannya, efek dominonya kemana-mana. Saya kasih contoh saya aja dah. Ya. Saya ini Pak bisa sekolah ke Mekah itu karena perbuatan baik seseorang. Orang Medan namanya Bapak Fauzi Lubis almarhum. Saya itu sering hebat sekali Pak Fauzi ini. Sekarang efek dominonya saya udah sekolah, saya terselamatkan pendidikannya kan. Saya akhirnya sekolah ke Mekah jauh, ya, terselamatkan. Pahala pertama dia menyelamatkan pendidikan saya. Sekarang pahala kedua yang ternyata ilmu ini digunakan untuk terutama anak-anak duafa ini. Ya Allah, efeknya kemana-mana. Nanti anak-anak duafa ini lagi dia akan gunakan lagi kemana-mana lagi. Oh ya Allah, karena kemana-mana. Saya melihat ini mengajak banyak orang. Saya ayo kita ini harus bersama-sama mewakafkan harta di dunia pendidikan, terutama untuk anak yang tidak mampu, terutama di negara kita. Nah, saya nggak tahu di Amerika, tapi di Afrika juga sangat dibutuhkan itu. Di India sangat dibutuhkan itu. Di Bangladesh sangat dibutuhkan itu. Di Sri Lanka sangat dibutuhkan itu. Tapi daripada jauh-jauh ke Sri Lanka, Indonesia masih seabrek-abrek anak yatim miskin duafa yang belum mendapatkan biaya pendidikan dengan baik, yang belum mendapatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Maka ayo kita sama-sama kita bangun fasilitas pendidikan yang baik untuk anak-anak bangsa ini dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu saya kira itu sangat nggak ada lagi yang tersinggung nanti insya Allah. Gitu ya. Nggak ada yang tersinggung lagi insya Allah. Nggak ada, insya Allah nggak akan tersinggung lagi mereka. Saya kira itu jawaban saya Pak Bima. Terima kasih. Terima kasih Sasaman untuk jawabannya yang pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan lagi dari chat juga, dan saya juga kayak baru aja dijawab di jam kedua dan di materi juga, tapi mungkin kita pertegas saja nggak apa-apa. Ini mau tanyakan apakah sedekah itu harus selalu berupa harta atau makanan? Artinya sesuatu yang tangible ya, sesuatu yang bendawi lah dalam tanda kutip gitu ya. Atau kalau kita bersedekah berupa sharing ilmu pengetahuan, mengajarkan skill atau kemampuan untuk misalnya yang sedang mencari pekerjaan, apakah itu disebut juga sedekah? Mohon masukannya. Gitu.
sekali lagi tadi mungkin Terima udah kita bahas tadi ya Pak Ustadz, cuma mungkin kalau ada tambahan silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, sesuai pertanyaannya ya, bahwa tidak harus yang berbentuk benda ya, tidak harus berbentuk aset nyata gitu ya, enggak. Kita di sini dulu di pesantren kita ini Pak, ada sahabat saya yang pernah jadi home staff-nya di Chicago ya kalau nggak salah. Chicago atau apa sih negara bagian itu? Kanada, mohon maaf, Kanada. Nah, dia di sana berbahasa Inggris. Lupa saya tuh Chicago apa Kanada, lupa saya ya. Dia kerja di sana lah pokoknya. Pulang ke Jakarta. Dia tahu kita bikin pesantren. Salman, aku ingin ikut wakaf dong, tapi nggak punya duit. Loh, gampang, gue bilang. Kau mau nggak, ada waktu nggak? Gue bilang, apa itu? Ajari anak-anak bahasa Inggris, gue bilang. Bagaimana anak-anak ini bisa bahasa Inggris seperti kau berbahasa Inggris di sana, udah nggak usah pakai. Tapi aku nggak pernah ngajar bahasa Inggris, ajak aja nih bocah-bocah bahasa Inggris. Gue bilang. Anggap aja dia nih bocah di tempat kau kerja yang udah kau berbahasa Inggris setiap hari. Dan itu wakaf, saya bilang. Ya, itu wakaf. Ya, itu wakaf ya. Saya bilang, itu wakaf kau nanti. Dan itu berkesinambungan lama sekali. Misalnya kita berhasil mendidik 5 atau 6 anak, akhirnya can speak English well, misalnya dia kan. Akhirnya dia bisa cerita agama melalui bahasa Inggris, dia bisa berdakwah kemana-mana, apalagi dengan adanya YouTube sekarang, dia bisa share mengenai Nabi dengan berbahasa Inggris, diupload oleh banyak orang yang bahasanya bahasa Inggris, itu pahalanya seabrek-abrek nanti Pak. Apalagi di YouTube kan dia akan lifetime, dia entah sampai kapan dia bisa diupload oleh orang kan. Nah itu wakaf ya. Di kita ini, di pesantren kita ini Pak, sahabat-sahabat saya yang berwakaf tidak melulu harta, yaitu ya itu berbahasa Inggris. Ada sahabat saya yang punya ilmu public speaking. Salman, aku mau wakaf public speaking. Ahlan wa sahlan, silakan. Kau hari apa bisa, nanti kita sesuaikan. Salman, aku bisa fotografer. Bisa nggak keahlian fotografer diwakafkan? Silakan. Salman, aku bisa seni rupa. Bisa nggak seni rupa diwakafkan? Silakan, gue bilang. Jarang-jarang ada penghafal Quran, bisa fotografer, bisa seni rupa, gue bilang. Salman, aku bisa silat, mewakafkan ilmu silat, boleh nggak? Boleh. Bahkan yang agak debat-tebal di kalangan ulama adalah, Salman, aku bisanya main gitar nih. Gimana nih? Haram apa gimana? Datang aja kau ajari anak-anak main gitar. Aku bilang, nanti dia bisa main gitar seperti Maher Zain bernyanyi. Lagu Insyallahnya Maher Zain sudah membuat orang putar balik berjuta-juta di dunia ini. Gue bilang, ayo datang aja kau. Nah itu wakaf itu nggak mesti harus harta, tidak seperti itu ya. Bisa keahlian kita wakafkan. Nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu ada yang berencana pulang ke Jakarta dan tinggal di Jakarta, hubungi saya, ajari anak-anak nih bahasa Inggris. Karena teman saya itu udah punya pekerjaan lain, jadi sibuk dia, nggak bisa, gitu kan. Tapi guru bahasa Inggris ada, tapi kan seperti saya berbahasa Arab karena saya tinggal di Mekah. Ya, ketemu dengan anak-anak pesantren berbahasa Arab di sini, ya kita gimana gitu ya. Sama dengan saya inginkan agar anak-anak kita di sini santri berbahasa Inggris, udah bahasa Inggris yang bisa dipakai langsung di negaranya gitu kan. Nah itu saya bilang, ya ayo silakan wakaf yang lain. Itu saya kira Pak Bimo. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Ini mungkin yang itu tadi ya, yang benar-benar kita harus tekankan tuh jangan sampai merasa discourage ya bahwa sedekah atau wakaf itu harus serta-merta hanya harta atau benda, ya, apapun itu, selama itu membawa kebaikan dan itu bisa. Ada pertanyaan dari Bu Linda, ya, silakan Bu Linda. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di Kanada nih Pak Ustadz, bukan di Amerika. Di Kanada. Iya. Saya mau nanya masalah keberkahan ya. Ada nggak parameternya? Kadang-kadang saya juga suka mikir-mikir, berkah nggak ya saya ini berkah. Nah, suka bertanya-tanya sendiri itu loh. Ada nggak parameternya? Tahu lah, misalkan rumah tangga kita rukun aman tentram gitu loh. Ada nggak yang sebenarnya bisa terukur gitu loh? Itu satu. Terus yang kedua, apakah keberkahan itu hanya untuk orang Muslim? Tapi tadi sempat Ustadz bilang Ibu Tresia itu berkahnya luar biasa. Tapi kan keberkahan itu kan karena dengan kita sholat juga, mengikuti ajaran-ajaran Islam kan? Itu kedua. Nah itu yang terakhir nih. Kalau dengar tausiahnya Ustadz, jadi lebih baik kita itu berwakaf daripada sedekah. Karena wakaf itu adalah amal jariah yang terus jalan kan? Betul. Lebih utama lah maksud saya gitu.
Betul. Ya itu 3. Baik. Ibu yang saya muliakan ya. Pertama dia tanya value ya tentang berkah itu sendiri. Ibu udah jawab tadi sebenarnya. Di mana-mana setiap saya bertanya berkah itu ya itu tadi ketika kita semakin harmoni dengan keluarga itu berkah. Anak-anak berprestasi itu berkah. Anak-anak terhindar dari narkoba itu berkah. Ya. Kita sehat walafiat itu berkah. Itulah berkah ya. Nah, sebaliknya jika kita mendapat rumah tangga berantem terus, anak disuruh sekolah juga berat, kesehatan kita menurun, itu sebaiknya introspeksi. Ya, introspeksi, kita muhasabah Sebaiknya dan banyak sedekah muhasabahnya ya. banyak sedekah. Atau ada satu lagi Bu, kalau sudah sampai seperti ini ya, berantakan, sebelum sedekah istighfar dulu yang banyak. Gitu ya. Oh, iya. Istighfar dulu yang banyak. Karena istighfar seperti apa namanya, dibersihkan dulu kita kan. Baru lanjut dengan sedekah gitu. Lanjut dengan sedekah. Nah, jadi value-nya seperti itu. Kalau hidup berkah itu nyaman semuanya. Nah, itu ya. Kemudian pertanyaan kedua, orang yang non muslim dapat nggak? Dapat, Bu, dapat. Ya, dapat. Ini memang dikatakan oleh Nabi kita bahwa orang non muslim jika mereka berbuat baik cash on delivery ya gitu, dibayar cash oleh Allah SWT di dunia ini. Makanya aku bilang tadi pengikut Bunda Teresa yang saya bilang tadi dia berkah betul hidupnya menurut saya karena dia punya rezeki ngalir terus ya, dia umurnya sekarang 76 tahun, masih sehat, ngobrol masih jelas dengar, mata masih jelas melihat, memori dia dari sejak dulu dia masih ingat anak-anaknya akrab dan akur, apa rahasianya itu tadi berbagi. Jadi dia berbagi kepada dia, kalau dia saya udah bisa berbagi kepada yang bukan seagama dengan dia malah ya. Dia aktif memberikan, dia tahu saya kita di sini melakukan pendidikan untuk yatim duafa, dia sering datang kemari. Nah, lanjutkan ini nak, kau akan diberkati nak, kau begini. Dia bilang sama saya gitu ya. Karena di ajaran mereka itu juga ada gitu. Nah, Allah kita ini maha adil. Dia tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali nanti dia beriman kepada Allah. Saya sering berdoa terus nih semoga dia beriman kepada Allah SWT. Tetapi di dunia ini dia akan diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Dia akan diberikan keberkahan yang kita bilang tadi, rukun damai rumah tangganya, anak-anaknya pada sehat, pada sekolah, pada berprestasi, rezekinya terus terkontrol dengan baik, kesehatannya terkontrol dengan baik, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru pertanyaan terakhir, wakaf atau sedekah ya. Harus dua-duanya. Nah, dua-duanya. Cuman kalau yang prioritas, misalnya saya Salman punya harta 100 gitu ya. Maka saya akan putuskan 70 wakaf ya. Ya, maka 70 wakaf, 30 sedekah. Gitu ya. Kalau saya akan begitu selalu. Saya misalnya saya punya harta nih sekarang. Operasional hidup saya sudah saya asingkan, kebutuhan saya sehari-hari, anak saya ini udah saya asingkan normal ya. Saya selalu menghitungnya itu UMR lah kalau di Bogor ini kan. UMR itu kan dianalisa oleh negara karena seseorang pasti bisa hidup dengan angka itu kan gitu ya. Oh, saya udah hitung UMR saya, oh udah lebih nih UMR nih. Adalah bikinlah dana kesehatan saya dari UMR 10%. Oh, masih ada juga nih dana saya. Oh, ya sudah, sisa dari situ nanti misalnya 100 ya akan saya bikin 70 buat wakaf, 30 buat sedekah saya. Nah, kenapa? Karena kalau saya pribadi ingin betul agar wakaf ini berjalan terus harta yang diberi oleh Allah ke saya agar berbentuk wakaf gitu. Ini sekarang aset pesantren kita ini kan kita sedang proses akta wakaf. Nanti sore saya akan tanda tangan beberapa berkas di kepala desa untuk menuju akta wakaf tanah yang sudah kita miliki di sini di pesantren. Kenapa? Ya itu tadi motivasi saya hanya saya akan meninggal nanti. Saya akan meninggal nanti. Nah, si wakaf saya ini yang akan bantu saya nanti. Dan saya jelaskan ke anak-anak saya, nah, ayah akan harta wakafkan harta ayah. Nak. Kalian ayah doakan. Ayah akan sekolahkan kalian. Nak. Biaya sekolah kalian juga udah ayah pikirkan. Nak. Tapi harta yang ayah dapatnya akan ayah wakafkan. Ke istri saya juga saya jelaskan.
bahwa Dek, nanti di sana Dek, kau ini bagian kau dari hartanya Abang, ya makasih sama kau. Dari harta itu pikirkan Dek, harus kau berwakaf. Kenapa? Nanti kalau kita di akhirat, kau istriku, aku suamimu, ini anak-anak kita, saat sudah di sana nanti, tidak ada lagi rasa kesian antara ayah dan anak, anak dan ayah, atau ayah ibu, ibu dan ayah, atau ibu anak, semua ini tidak ada. Kita akan jalan masing-masing. Nah, makanya saya selalu kumpulkan anak-anak istri saya, sedekahkan harta kalian, wakafkan harta kalian. Nanti kita akan jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau diberi oleh Allah rezeki sama-sama di surga, di situ baru kita sama-sama bahagia. Nah, gitu ya. Kita di situ baru sama-sama bahagia. Kalau di sini jangan dulu. Jangan terlalu euforia dengan kesuksesan dan keberhasilan yang ada di dunia ini. Jangan. Ini amal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu. Ya, hidup dunia ya sendiwara sebentar saja gitu kan. Tapi kita harus tetap struggle ya, tetap harus struggle, tetap harus cari rezeki sebanyak-banyaknya sehingga nominal wakaf kita ini bisa triliunan nanti kan gitu ya. Maka Bu Linda, kalau punya harta wakafkan, tapi tetap bersedekah. Kenapa? Karena wakaf dan sedekah fungsinya beda. Ya, kalau wakaf nanti dia si penerima ini harus menjamin bahwa aset ini terjaga. Nah, itu ya. Bahwa aset ini harus terjaga. Kalau dia berbentuk aset tadi ya. Nah, kalau sedekah boleh aset itu boleh habis. Itu bisa dipakai untuk operasional perjuangan pendidikan tadi kalau dia sedekah kan gitu ya. Maka kita di sini bila ada wakaf banyak kita jadikan dia wakaf produktif ya. Tadi wakaf produktif itu apa? Bisa dikaji lagi tapi di lain waktu saya kira ya. Jadi kami di sini menerima wakaf produktif ya. Wakaf sapi, wakaf ikan, wakaf kambing, wakaf kebon, wakaf ini, wakaf ini. Jadi ini kita kelola secara produktif ya. Pengelolaannya profesional seperti layaknya sebuah peternakan, tetapi aset peternakan itu adalah wakaf. Yang kalau pengelolaan perusahaan, keuntungan perusahaan dibagi kepada pemegang saham, kalau pengelolaan peternakan kita, keuntungan pengelolaan peternakan diberikan lagi sebagai wakaf kepada pendidikan anak-anak yatim dan duafa tadi. Tapi asetnya tetap wakaf, semua pengelolanya, manajernya, pengarit serumputnya, tukang bersihin kandangnya, tukang suntik sapinya, digaji secara profesional. Tapi hasil dari semua operasional nanti ada keuntungan bersih setiap tahun, itu diwakafkan lagi. Bagaimana agar aset ini terus tetap ada menjadi wakaf produktif yang berkesinambungan. Seperti yang dilakukan oleh Al-Azhar di Kairo, seperti yang dilakukan oleh sekolah saya dulu di Mekah, namanya Madrasah Saulatiyah Makkah Al-Mukarramah. Itu Bu Linda, terima kasih. Terima kasih Ustaz Saman untuk jawabannya. Ada 2 pertanyaan lagi, satu dari Mbak Yulini sama satu dari Kak Yus. Mungkin dari Mbak Yulini dulu, mungkin silakan Mbak Yulini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Mbak Yulini. Ya, tadi saya mau bertanya tentang sedekah. Iya. Jadi sedekah itu otomatis kan dapat pahala ya. Betul. Ya kan? Nah, apakah berkah dari sedekah itu adalah nilai tambah yang bisa jadi kalau pahala itu kan pasti dapat dengan keikhlasan dan tadi yang seperti disebutkan Pak Ustadz menyarankan besarnya juga kalau misalnya memang bisa lebih besar, lebih baik plus keikhlasan. Terus kita otomatis dapat pahala. Nah, terus pertanyaan saya tentang berkah, apakah berkah itu otomatis akan kita dapat saat bersedekah? Betul. Pertanyaan pertama itu. Pertanyaan kedua, tadi Pak Ustadz bilang kalau non-Muslim bersedekah atau berdonasi, mereka otomatis akan mendapatkan pahala juga ya. Betul. Benar kan ya begitu. Terus, nah sekarang pertanyaan saya gini, kalau misalnya kita bersedekah atau beramal ke orang non-Muslim, misalnya dia itu orang yang dizalimi lah, sedang dizalimi, terus kita lihat sangat menaruh belas kasihan, terus kita bersedekah. Apakah sedekah yang kita berikan itu akan mendapat pahala? Apakah tergantung dengan penerimanya atau tidak? Ya, itu pertanyaan saya Pak Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Mbak Yulini ya.
Pertama, berkah itu langsung didapat, ya, langsung didapat. Namun, cara kerjanya hanya Allah yang tahu, ya itu tadi. Tapi value-nya bisa kita rasakan dengan semakin harmoninya keluarga, sehatnya kita, gitu ya. Nah, bisa saja Bu, karena kita sebenarnya pankreas kita sudah rapuh, tapi karena kita rajin bersedekah, berkahnya diberikan oleh Allah, pankreas kita menguat kembali. Sebenarnya ginjal kita ini sudah lemah pemompaan penyaringan darahnya itu, sehingga nanti dikhawatirkan kita gagal ginjal. Tapi karena kita rajin bersedekah, dia di berkahnya itu diberikan oleh Allah SWT ke ginjal kita semakin sehat lagi. Nah, kita ndak bisa tahu secara konkret nyata gitu, tapi bahwa kita bisa rasakan itu. Nah, sebenarnya siapapun yang mendapatkan berkah itu pasti dirasakan sama dia sebenarnya gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya mau cerita banyak kali yang saya lihat keberkahan dalam hidup saya karena saya mencoba berani pura-pura bersedekah gitu kan. Saya baru level pura-pura. Berkahnya udah sabrek-abrek yang saya rasakan gitu. Kalau saya sharing mengenai itu nanti bisa-bisa ibu semua ini mengeluarkan hartanya bersedekah. Tapi ayo kita bersedekah dari dalam jiwa kita ya. Tapi kalau saya sharing, tadi kan ada beberapa yang saya sharing, ya Allah luar biasa, makanya saya kecanduan betul dalam bersedekah ini ya. Dalam sampai nih sekarang ini ya, setiap saya punya duit ya saya sedekahkan, nggak saya udah tahu saya butuhnya berapa sebulan, saya udah tahu. Jadi lebih dari situ saya sedekahkan. Nah, jadi berkah itu langsung didapat dan kita bisa rasakan itu ya. Orang Kristen dapat pahala, iya, tapi bukan pahala yang membawa dia ke surga, gitu ya Bu ya. Pahala yang langsung cash dibalas oleh Allah di sini. Ya, maka dia rezekinya semakin banyak, dia bersedekah, hidupnya semakin sehat, dia bersedekah, dia tenang, dia bahagia hidup di dunia ini. Tapi bila dia nanti tiba-tiba misalnya kayak yang kenalan saya ini, dia sampai akhirnya mengucap 2 kalimat syahadat, itu semua pahala kebaikan dia akan masuk jadi pahala kebaikan dia dan dia akan diterima di surga nanti. Nah, dia tetap dia akan dapat pahala dia, tapi pahalanya tidak, kalau kita kan umat Islam, pahala kita kan tidak habis di dunia. Dia tidak habis di dunia, dia akan kita dapatkan nanti di akhirat ya, berbentuk surga dan keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, itu nanti yang akan kita dapatkan. Nah, kalau orang non muslim nggak dapat itu, dia hanya dapat di dunia ini saja cash ya, berbentuk uang lagi, berbentuk kesehatan, berbentuk yang lain-lain. Yang itu tadi dibahasakan oleh kita untuk kita yang muslim berkah ya, berkah. Nah, kemudian sedekah kepada non muslim berpahala, 100% berpahala. Sedekah kepada non muslim 100% berpahala. Sedekah itu berpahala tidak tergantung siapa penerimanya sebenarnya. Hanya saja ada sedekah-sedekah yang pahalanya lebih besar gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti yang disebut tadi, bahwa ini non muslim memang sangat dibutuhkan, sangat membutuhkan dan lain sebagainya, besar sekali pahalanya. Nabi pernah lakukan nggak bersedekah kepada orang non muslim? Sering dilakukan oleh Nabi SAW. Sedekah kepada orang non muslim, termasuk cerita yang sangat masyhur walau dengan riwayat yang dhaif. Nabi sering bersedekah menyuapi nasi, menyuapi makanan kepada seorang kakek yang beragama Yahudi di pojok kota Madinah. Dan itu Nabi tidak peduli ya. Dan Nabi SAW pernah berbuat baik kepada seorang anak yang beragama Yahudi yang ikut bersama Nabi Muhammad SAW selalu setiap hari. Yaitu beberapa kali Nabi Muhammad SAW berbuat baik, bersedekah kepada orang yang muslim. Dan itu tetap berpahala. Wallahu a'lam. Terima kasih Bu Yulini. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz untuk tanggapannya, Mbak Yulini untuk pertanyaannya. Mungkin terakhir ada pertanyaan dari Kak Yus. Tadi silakan Kak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Jazakallah khair, ilmunya sangat bermanfaat. Saya cuma ada 2 pertanyaan ini. Mungkin masih agak itu saya ya, agak masih sedikit itu. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah bedanya sedekah dengan wakaf untuk orang yang sudah wafat? Apa bedanya sedekah dengan wakaf untuk orang yang telah wafat? Yang kedua, apakah kita bisa berwakaf untuk sebentar saya mau ini, saya kebetulan baru kehilangan suami, wafat suami saya. Jadi apakah kita bisa
Ya, apakah kita bisa berwakaf untuk suami di mana beliau tidak berwasiat, ya Pak? Baik. Kemudian apakah kita bisa harus meminta izin anak-anak dulu untuk melakukan hal tersebut karena kita masih Iya, memiliki anak dan ya itu aja Pak. Jazakallah khair. baik. Oh iya, terima kasih. Beda sedekah dan wakaf, Ibu Yusnidar ya. Iya. Beda sedekah sama wakaf adalah kalau prakteknya enggak ada beda ya. Prakteknya itu ya ini memang pemberian gitu ya. Tapi akadnya menjadi yang membedakan. Kalau saya ucapkan sedekah, maka di situ nanti terjadi perbedaannya. Kalau saya ucapkan wakaf terjadi perbedaan lagi gitu. Bedanya di mana? Kalau sedekah penerimanya, misalnya saya sebagai nazir di sini di pesantren, ada orang, Salman ini sedekah, maka ini boleh saya gunakan untuk beli beras, untuk beli minyak, untuk beli apa, karena boleh dihabiskan dia, bendanya itu boleh dihabiskan, ya kan gitu ya, habis. Nah, tapi kalau ada orang datang, Salman ini wakaf ya, oh baik Bu, maka saya akan gunakan untuk beli tanah, bangun gedung, atau operasional pendidikannya. Saya gaji gurunya gitu karena si itu kan bisa bertahan lama dalam bentuk yang lain ya kan, dalam bentuk uang yang saya terima wakaf ini berubah menjadi bentuk ilmu yang diterima oleh anak. Dan ini akan bertahan lama, bahkan kalau dia ngajar lagi, misalnya dia ada 10 anak yang diajarkan, itu 10-10-nya ngajar lagi, itu kan bertahan selama-lamanya ilmu itu ya gitu. Nah, itu bedanya wakaf ini, dia si penerimanya harus sadar bahwa aset wakaf tidak boleh habis. Nah, gitu ya. Kalau sedekah asetnya boleh habis. Itu Jadi bedanya, akadnya harus jelas kita Pak ya dengan penerimanya Pak. Harus, betul. Misalnya Bu Yusnidar nih mau sedekah, saya sedekahkan harta saya untuk, nah itu berarti penerimanya harus tahu ini sedekah. Bila saya masjid, bila saya pesantren yang menerima, oh ini bisa dijadikan operasional saya ini gitu kan, habis ya. Nah, tapi kadang-kadang misalnya kita di pesantren, semuanya akadnya wakaf, maka nggak bisa saya jadikan operasional kan Bu? Harus ada dia kan hartanya. Maka saya alihkan menjadi wakaf produktif. Nah, maka kita bukalah peternakan sapi wakaf. Nah, saya hitung, misalnya wakaf itu bernilai 10 juta rupiah, contohnya kan Ibu ya. Oh, ini 10 juta rupiah ini harga kalau diemaskan sekira-kira 12 gram emas. Maka saya buat sebuah surat bahwa wakaf Fulan bin Fulan, kayak bikin aja wakaf Ibu Yusnidar 12 gram emas. Kita jadikan peternakan sapi. Nah kan, 12 gram emas ini jadi peternakan sapi. Sapi dibeli dengan harga 10 juta setahun yang akan datang bisa dijual jadi 18 juta. Kan gitu Ibu. Gaji karyawan selama itu bisa dipotong sekira-kira keuntungan 8 juta. Untuk operasional 3 juta. Berarti saya punya keuntungan bersih 5 juta. Nah, ya. Kemudian saya kembalikan lagi, modal 12 gram emas ini di mana? Oh masih ada, alhamdulillah, belikan lagi ke sapi. Keuntungan dari situ diwakafkan lagi untuk operasional pesantren. Begitu terus menerus. Nah itu secara kami di pesantren untuk mengelola wakaf, sehingga akad wakaf yang mewakafkan ini tidak pernah hilang. Akadnya itu benda harta yang pertama itu tetap 12 gram emas, dan dia si 12 gram emas ini karena berbentuk peternakan sapi terus menghasilkan harta-harta wakaf cair lainnya yang bisa digunakan untuk mengelola pesantren kita ini. Nah itu, maka sebaiknya kalau ibu berwakaf dengan orang yang paham tentang pengelolaan wakaf itu tadi, supaya apa? Supaya manfaatnya lebih banyak. Nah gitu ya. Nah di situ perbedaannya Ibu ya. Kemudian bisa nggak saya mewakafkan harta untuk suami, dan suami saya sudah almarhum? Bisa, walaupun tanpa izin. Walaupun tanpa wasiat. Suami saya nggak wasiat sama bisa. Tapi memang tanya ke anak-anak. Nah, karena harta kan sekarang jadi milik ibu dan milik anak gitu kan. Bukan milik suami lagi kan itu harta. Nah kita tanya. Kalau anak sudah dewasa wajib ditanya. Gitu ya. Nah ayah kalian ini butuh bantuan. Di sana bantuan dia selain doa kalian adalah harta yang dia cari selama ini sebahagian kita wakafkan. Saya yakin kalau anak yang baik pasti menyetujui, apalagi ibu bisa dekat dengan anak. Nah, mama izin ya bahwa sebagian harta ayah kalian ini mau mewakafkan.
itu cinta sampai mati, sampai kuburan itu Pak, itu terjadi itu ya. Kalau kayak gitu ada istri kayak gitu, Masya Allah itu suami beruntung itu kan gitu ya. Nah, suami yang beruntung jika meninggalkan istri, yang dia pikirkan adalah bagaimana sebagian harta suami diwakafkan. Dan ini jarang terjadi, gitu ya. Dan ini harus dilakukan karena kesian lah, gitu ya. Nah, gitu Ibu Yusnidar tadi ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Masya Allah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Iya kok iya. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih banyak. Ada ada 2 pertanyaan lagi nih yang masuk. Boleh Pak Ustadz? atau Baik, dua lagi. Silakan. Tadi Mas Budi ada pertanyaan, Mas Budi, silakan Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, jazakallah Pak sudah mengisi tausiah malam hari ini waktu Kanada. Untuk topik ini memang saya suka sekali Pak, topik sedekah dan sedekah jariah. Sebenarnya yang berbagi juga dengan anggota grup pengajian yang lainnya bahwa konsep berbagi atau giving ini sifatnya universal. Jadi memang yang pernah saya baca itu ada beberapa publikasi internasional yang dilakukan di beberapa universitas, bahwa beberapa orang yang berbagi itu cenderung merasa lebih bahagia. Bisa di Google, publikasinya banyak, salah satunya dari Harvard Business School, diterbitkan tahun 2009 tentang feeling good about giving. Juga kalau di internasional ada organisasi filantropi untuk orang-orang yang top level wealth di dunia seperti The Giving Pledge yang foundernya adalah salah satunya Warren Buffett dan Bill Gates. Demikian kesadaran orang-orang di negara barat yang memahami bahwa pentingnya berbagi kepada orang lain juga sebagai salah satu bentuk pemberian kembali kepada masyarakat atau disebutnya istilahnya giving back to community. Untuk konteks Indonesia terutama kita sering sebenarnya mendengar kayak seperti dulu juga ada dulu Pak Ustadz Yusuf Mansur ya yang dulu tuh sering ada acara di TV. Benar. Juga sodako juga jangan tapi yang kenyataannya sering terjadi itu seperti orang memahami bahwa sodako itu ada manfaatnya, bisa menolak bala, bisa melancarkan rezeki, bisa menjauhi dari permasalahan. Tapi tetap saja secara praktikal itu banyak orang lebih berpikir, oh saya belum punya ini, saya belum punya itu. Setiap hari dalam pemikiran praktis itu selalu saya harus nabung untuk beli ini, saya harus begini untuk bisa begitu. Tapi tidak banyak yang mungkin memiliki pengalaman spiritual seperti misalnya Pak Ustadz yang pernah merasakan secara langsung manfaat dari melakukan sedekah. Itu bagaimana Pak menumbuhkan semangat atau giroh untuk mereka yang merasa bukan skeptis tapi gairahnya itu kurang tinggi gitu Pak untuk melakukan sedekah. Siap. Sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi ya. Saya kalau di sini selalu kita bikin ngobrol santai dengan orang-orang yang belum yakin dengan kekuatan sedekah ya. Selalu saya lakukan di sini. Juga sering beberapa kali saya bertemu dengan orang, kan Ustaz saya perlu dana kesehatan, saya perlu ini, saya perlu itu, saya perlu asuransi, saya perlu macam-macam lah ya. Alhamdulillah sebahagian saya berhasil membuat mereka sadar betapa sedekah ini melebihi dari apa yang dia mampu pikirkan, dan ada yang belum berhasil Pak, gitu ya. Nggak bisa saya jamin ya. Tapi bagaimana caranya? Dialog, tapi dialog dengan orang yang tepat, maksudnya dia pelakunya gitu. Jadi jangan sekedar dia hanya berceramah sedekah tapi dia tidak bersedekah, itu nggak, kadang-kadang kurang mampu membius gitu ya. Tapi kita harus lakukan gitu. Maka karena saya sudah cerita tadi, karena saya merasakan betapa dahsyatnya manfaat sedekah itu, ya sesudah Allah berikan saya kemampuan bersedekah, saya bersedekah udah.
Kenapa? Karena saya sudah tahu manfaatnya. Bayangkan kalau saya nggak ketemu Pak Fauzi Lubis pada waktu itu, saya nggak tahu saya harus waktu sekolah seperti apa, bagaimana. Saya nggak tahu bagaimana alur cerita kehidupan saya kan gitu. Tapi ketika ada orang, waktu itu saya terima sedekahnya 35 juta rupiah. Belum pernah saya ngelihat uang sejuta aja, belum pernah saya sampai di usia 19 tahun itu. Dan dia memberikan saya beasiswa 35 juta rupiah yang saya harus setorkan ke pengurusan visa dan lain sebagainya, biaya saya selama di Mekah itu semua sudah selesai, dan saya tinggal sekolah saja, alhamdulillah. Nah, sesudah saya mengalami itu dan saya lihat betapa, dan Pak Fauzi Lubis ini cerita ke saya bagaimana dia harus bertarung dengan kanker darah yang diponis oleh dokter, dia akan meninggal 2 tahun berikut sesudah vonis itu. Ternyata dia masih hidup 17 tahun lebih sesudah vonis dia meninggal gitu. Dan dia katakan karena sedekah. Dia selalu bilang, kenapa bisa begitu Pak Fauzi? Kalau orang tanya, sedekah. Dan dia memang, saya sebagai saksi bahwa dia luar biasa dalam bersedekah gitu. Nah saya tergelitik tadi ya, Warren Buffett, Bill Gates, sama Mark Zuckerberg itu berani bersedekah. Sementara negara-negara Arab malah sibuk beli klub bola, Paris Saint-Germain, Al-Ittihad Stadion, ya, Barcelona, mereka malah beli negara-negara yang didominasi oleh Islam, justru lifestyle mereka yang mereka bangga-banggakan, seperti orang yang tadi tidak beriman kepada Allah, justru memiliki charity yang banyak di mana-mana. Ya. Saya juga di Indonesia ini ketika saya diundang dalam hal berbuat baik ini, berbagi ini, saya kagum sama orang Jepang yang ada komunitas Go Green-nya, yang mereka bersahabat, hartanya mereka simpankan di komunitas mereka hanya untuk menanam pohon di wilayah-wilayah yang sudah ditebangi pohonnya. Dan mereka bukan beragama Islam. Terus lagi saya ketemu volunteer dari negara Eropa, waktu itu lupa saya di mana ya, mereka ini apa Swiss, apa Swedia, lupa saya. Mereka bercerita bahwa mereka ingin presentasi bahwa energi terbarukan itu ada, tidak melulu harus batu bara, tidak melulu harus energi-energi yang sekarang justru merusak bumi ini. Mereka berbagi, dan mereka itu kan perlu uang ya. Mereka perlu uang, jadi dari mana uangnya? Dari mereka sendiri. Jadi mereka ini nggak beragama Islam, mereka tidak pernah membaca hadis, mereka tidak pernah mendengarkan Nabi bersabda, tapi mereka punya mental berbagi yang sangat luar biasa. Nah, ini pertanyaan dari saya juga, kenapa kita umat Islam justru sedikit tertinggal dari itu ya? Charity kita secara pribadi itu, orang-orang kaya kita masih sedikit ada, tapi tidak seheboh mereka gitu kan. Bill Gates menyumbangkan sekian triliun hartanya untuk mendatangkan air bersih di Afrika, ketika saya pernah baca itu juga. Nah, umat Islam belum. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi ya, saya ikut di dalamnya dan sudah keluar. Ketika ada orang Arab Saudi yang berbuat baik atau orang Emirat gitu ya, pernah terjadi kemarau di Indonesia, mereka nyumbangkan sumur. Praktek di lapangan itu harusnya per sumur itu dapat biaya 17 juta. Setelah kita audit, sumur itu hanya modalnya 8 juta. Berarti 9 juta lagi raib entah kemana gitu. Ini mental-mental kayak gini ini ya masih menjadi PR kita, Pak Budi. Saya juga sedang saya lakukan bagaimana brainwash terhadap orang-orang yang menyalahgunakan sedekah orang, atau brainwash terhadap orang-orang yang belum berani bersedekah itu tadi. Dan saya yakin pasti bisa mereka diarahkan untuk bersedekah. Ya, enggak usah terlalu. Saya sering bilang, baju kita ini, baju yang 70.000 dengan baju yang 300.000 sesudah dipakai mah sama aja. Yang menjadi ini kita itu adalah penglihatan orang ke kita, jadi kita minder dan lain sebagainya. Itu tidak perlu ada gitu ya. Nah, itu saya kira harus banyak pengajian kita, Pak Budi, supaya bisa kita kikis sedikit demi sedikit rasa pelit yang ada di dada. Saya kira itu komentar saya tentang apa yang disampaikan Pak Budi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada co-host. Mohon maaf, co-host, kalau bisa satu pertanyaan lagi saja, karena ada kegiatan saya ini sesudah ini. Oh ya, oke. Makasih. Ini terakhir. Terima kasih Ustaz. Ada satu terakhir pertanyaan dari chat. Nanti Bu Linda, nanti kita tampung dulu mungkin untuk kesempatan berikutnya. Tadi Bu Linda udah nanya soalnya.
Pertanyaannya, apakah kita bersedekah dengan cara memberi orang pekerjaan, terutama dengan situasi seperti ini, di mana ada orang yang butuh pekerjaan itu, apakah dihitung sedekah atau enggak? Mungkin tadi udah, seperti tadi boleh kita jawab sebenarnya tadi, mungkin cuma kita pertegas saja mungkin, Pak Ustadz, terkait pertanyaan terakhir. Baik, terima kasih. Saat-saat seperti ini, sedekah memberi pekerjaan adalah sedekah yang sangat tinggi nilainya. Nah itu, saya luar biasa Pak. Kami di sini, di pesantren, karena di kampung ini banyak sekali orang yang tadinya kerjanya serabutan, ya. Kerja sehari untuk makan dia sehari itu. Pandemi datang berbulan-bulan nggak ada kerjaan. Akhirnya kita putar ide bagaimana caranya agar orang-orang yang terutama yang paling payah itu tetap bisa minimal makan. Akhirnya kita buka pekerjaan itu menanam rumput untuk makanan sapi dan alhamdulillah berhasil lah untuk beberapa kepala keluarga bisa kita tangani. Maka saya jawab, bersedekah memberikan kesempatan lapangan pekerjaan saat ini adalah sedekah yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin Pak Bimo yang bisa saya sampaikan, Pak Rifan yang bisa saya sampaikan, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga silaturahim kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Kita doakan semoga rezeki kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon maaf atas segala yang salah Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Salman.